Halo guys, balik lagi di channelnya Azad Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Axie Infinity Origin is Coming. Nah, akhirnya ini nih gameplay baru yang kita tunggu-tunggu ya, karena udah hampir 4 tahun. Axie rasanya developernya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan gitu ya. Tapi setelah akhirnya lama menunggu, akhirnya udah ada update nih tentang Originnya gitu. Di sini gua akan bedah artikelnya, kira-kira Origin akan seperti apa ya, biar ada gambarannya gitu ya. Ini ada salah satu gambar musuh dari nanti pada saat di Origin ya. Ini kelihatannya seperti naga tapi campuran ikan juga, koi gitu ya. Tapi ini aksinya lagi perang lawan mereka gitu ya. Dan kalau dilihat sih ini adalah monster yang di adventure kayaknya gitu ya kalau kelihatannya. Jadi aksi Infinity Origin ini Battles V3. Sekarang ini kita Battles V2 gitu ya. Jadi akan menjadi sebuah game baru lah gitu. Special effect, storylines, dan expansive experience-nya itu semuanya berubah dibandingkan dengan aksi V2 sekarang gitu loh. Nah, lalu aksi Origin ini pasti ntar akan untuk mainstream audience, di mana kalau sekarang kan kita istilahnya mau coba aksi itu harus beli dulu baru bisa coba ya. Nah, tapi nantinya pada saat aksi Origin itu jadi semua orang itu bisa punya akses ke aksi yang gratis gitu. Mereka dapat 3 starter aksi gitu. Dan ini apa namanya, kalian bisa main tanpa harus ngeluarin duit dulu, intinya seperti itu. Nah, tapi ini dia bilang ini tuh belum final semua di sini, tapi dia mencoba untuk ngupdate apa yang udah mereka lakuin, intinya seperti itulah. Dan game release prosesnya di sini dia bilang di Q1 2022, di end of Q1, berarti sekitar Maret, mungkin kalau telat-telat April atau Mei gitu ya. Nah, tapi release plan-nya di sini akan mulai dari alpha dulu gitu, di mana mereka akan launch-nya di MyFace Hub dan Android APK gitu seperti sekarang ya. Berarti mungkin kemungkinan untuk iOS apa yang biasa test flight itu belum ada mungkin ya. Buat permainan alpha test ini itu belum, nggak ada rewardnya ya. Jadi nggak ada SLP atau AXS gitu. Lalu barang-barang yang dikumpulin pada saat alpha ini gitu akan reset juga. Jadi barang-barang atau resources yang kalian kumpulin pada saat alpha ini akan reset gitu setelah nanti misalnya gamenya udah menuju ke season selanjutnya gitulah ya. Nah, ini ada sedikit gambar kalau menang, lalu di sini ada ranknya. Ranknya itu bukan MMR ya, angka gitu, tapi ranknya itu sekarang masuknya kayak level, mungkin bear 1, bear 2, bear 3, kita nggak tahu nextnya apa, tapi yang kita lihat di sini bear ya gitu. Lalu di sini ada season 0 tuh. Setelah alpha phase kita akan masuk di season 0. Nah, season 0 ini apa namanya? Untuk membuat update lah yang benar gitu ya. Nah, mungkin di sini ada juga di season 0 ini mungkin bisa dapat SLP nih dari permainan ini gitu ya. Terus nanti Battle V2-nya pun akan tutup gitu. Jadi istilahnya gameplay aksi yang sekarang ini, yang V2 ini akan tutup gitu loh. Jadi ada kemungkinan besar aksi sekarang yang gameplay seperti ini itu akan tutup di season 20. Ini baru masih kemungkinan ya, karena berarti kalau sejauh ini kita baca dari sini adalah akan ada transisi di mana dari gameplay V2 gitu ya, orang main-main, nanti orang bisa main gameplay V2 bersama dengan Alpha gitu. Jadi orang main dua jenis game di aksi gitu ya, di mana di Battle V2 dan ini Battle V3 Origin ini. Nah, nanti setelah kita mulai di season 0, maka Battle V2-nya udah tutup gitu, lalu earning SLP-nya semua ntar dipindah ke season 0 gitu. Tapi balik lagi ini belum tentu. Mereka bilang Battle V2 will keep running gitu, akan terus berjalan in parallel sampai kita ready untuk pindah. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi tenang aja buat kita-kita yang udah punya aksi banyak ini, aksi kita itu nanti bisa dipakai di Origin ya. Jadi kita nggak perlu beli aksi khusus Origin gitu, karena semua aksi bisa masuk di Origin, intinya seperti itu ya. Nah, ini ada new game mechanics-nya, ini cukup menarik ya kalau kita lihat grafiknya. Pertama backgroundnya smooth gitu ya. Lalu emang ada taman pijakannya beneran ya, dan di sini kita lihat ada beberapa aspek part yang masih kita nggak paham, seperti kayak kendi dua ini kita nggak tahu fungsinya buat apa ya. Lalu di kanan atas ini, sini ada kartu 15, ini kita juga masih nggak tahu ini punya musuh atau punya kita, seperti itu ya. Yang gua baru pahamin adalah di sini yang sebelah kiri ada kartu 12, itu mungkin jumlah kartu kita gitu. Lalu yang di kanan ini ada 7, mungkin ini jumlah kartu musuh. Lalu yang di tengah ini kartu kita. Yang gue pahamin sejauh ini satu ini adalah
energi yang digunakan gitu, lalu di sini 60 damage-nya gitu. Lalu di sini ada jenis-jenisnya, ada attack, ada skill gitu. Kalau attack ada damage-nya yang 60 tapi ini bisa nge-heal gitu ya. Nah, kalau ini skill dia bisa nge-heal gitu. Jadi fungsinya ini untuk nge-heal, ini kartunya untuk attack tapi nambah heal gitu ya. Lalu di sini ada juga nih satu damage-nya 65 tapi kalau critical ya kalau nggak salah ya, dia 15 more damage gitu. Dan di sini ada account kita, di sini ada mungkin avatarnya jatuhnya ya. Di sini ada tombol untuk enter. Nah, ini ada musuhnya nih. Musuh di adventure gue nggak tahu ini apakah termasuk atau enggak karena darahnya yang kita lihat di sini ya. Tapi mereka susunannya seperti ini. Kalau sekarang kan kita istilahnya kita bisa ngumpulin kartu dan ngumpulin energi. Jadi kita bisa enter lalu musuh jalan gitu. Lalu kita bisa ngumpulin kartu banyak sekali keluar kartu mungkin 7 untuk bunuh gitu kan. Lalu energi juga mungkin akan keluar banyak gitu ya. Nah, nanti di aksi ini beda. Jadi turn-nya itu tiap turn ya. Bukan kita ngumpulin kartu, tapi kita akan ngeluarin kartu. Jadi gilirannya kita, terus gilirannya AI, gilirannya kita, gilirannya AI gitu ya. Tapi jadi di sini udah bukan berdasarkan speed lagi seperti itu. Jadi berdasarkan turn. Jadi contoh kita turn 1 jalan duluan, maka kita harus keluarin kartu kita dan energi kita gitu ya. Lalu nanti turn 2 mungkin musuh jalan, lalu turn 3 kita yang jalan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini didukung dari ada reset energi dan card each turn gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat tiap tiap turn ini, tiap turn 3 ini kalau kalian nggak pakai maka energi dan cardnya itu semua akan ngereset. Jadi contoh biasanya tiap turn dapat energi 2 gitu ya. Maka otomatis nextnya energinya tetap 2 bukan 4 gitu. Kalau aksi yang sekarang kan 2 kita nggak gunain, nextnya 4 gitu ya. Dan kartunya yang awal masih ada gitu ya. Nah, di sini semuanya di reset gitu. Ini untuk memungkinkan permainan kayaknya akan lebih adil ya kalau dilihat di sini. Nah, di sini ada beberapa kartu-kartu juga. Ini kita bisa lihat Ronin yang biasanya dulu critical tapi di sini berubah jadi dia 50% more damage per energy spend this turn gitu ya. Jadi bonus damage-nya 20, kalau misalkan spend energi 3 maka dapat 60 maka 100 kira gitu ya. Dan ini ada jenisnya ada beast gitu ya. Sini ada jenis reptil, di sini ada bird gitu dan jadi kita bisa lihat Tiny Dino gain 15 damage per turn if retain match patterns gitu ya. Berarti maksnya 60 damage, mungkin total 120 gitu ya. Lalu di sini target an ally remove sleep the next attack of the target this turn deal 60 damage gitu ya. Jadi ini mungkin skill yang apa namanya butuh 2 turn ya untuk dijalanin. Ini skillnya Bird gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa card change gitu ya. Jadi dia bilang kalau buat familiar V2, jadi emang most of the cards emang akan dibawa ke origin, tapi card ini akan dibalancing karena semua sistemnya berubah gitu loh. Nah, ini termasuk kalian bisa lihat di sini satu energi. Nah, ini nih yang summon Little Ronin. Ini kan burung ya di sini ya. Kita kalau kita lihat ke atas nih, Little Roninnya di sini dan ini entah ngikut damage atau efek ini datang dari aksi ini kita masih nggak tahu ya. Tapi at least apa namanya ada kartu untuk summon companion-nya, intinya seperti itulah. Lanjut, lalu di sini ada beberapa kartu ya. Kalau kita lihat sih ada beberapa yang kita belum paham karena kita belum mainin ya. Jadi put satu aquatic card from your draw pile to your hand. Mungkin di sini untuk nyari kartu aquatic, intinya seperti itu ya. Lalu di sini deal 25 damage to all enemies shuffle one dash into your opponent discard pile gitu. Mungkin di sini ini damage-nya 25 tapi menyebabkan musuh itu ngebuang satu kartu, mungkin intinya seperti itu ya. Lalu di sini kalau pada V2 gitu biasanya aksi kan cuma punya 4 aksi skills gitu di mana bagian-bagiannya itu adalah buntut gitu, punggung, mulut, dan tanduk gitu ya. Nah, di origin ini akan ditambahin 2 lagi yaitu mata dan telinga. Nanti totalnya jadi 6. Jadi nanti aksi itu total kartunya ada 6 gitu. Yang sebelumnya 4 akan jadi 6. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada power ups, runes, and charms gitu ya. Jadi aksi selain nanti dari dapat tambahan kartu dan tambahan part gitu ya, akan ada tambahan runes and charms gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini runes ini biasanya sifatnya lebih ke pasif ya. Kayak gini nih ultimate gain one rage gitu, attack applies vulnerable for 2 turns gitu, draw satu card gitu. Mungkin ini adalah charm-charm yang kalau kita apply dari awal atau kita punya gitu, maka aksi atau tim kita itu bisa punya ini seperti itu ya. Dan kalau lihat di sini sifatnya consumable ya. Jadi
di sini kan kuantitinya 3/5, jadi kalau kita pakai di satu turn gitu, mungkin akan habis, kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat each season runes charge will be removed gitu. Jadi karena ini barang consumable gitu, jadi setiap tiap season itu kalau kalian nggak pakai maka akan di remove, akan hilang. Jadi akan ngeriset jadi 0/5 lagi kalau kalian nggak pakai gitu ya. Dan di sini dikenalin yang ada yang namanya itu moon shards gitu ya. Jadi untuk bikin ini kalian perlu moon shard, tapi untuk bikin yang lebih expert skillnya gitu ya, istilahnya di sini kita pakainya moon shard sama SLP. Intinya seperti itu yang dari gua baca ya. Nah, ini ya moon shard will also be reset each season gitu. Jadi remember untuk pakai mereka, intinya seperti itu ya. Lalu di sini ada next kartu lagi, ini Shiba. Kalian bisa lihat ya. Your team gains 3 rage if your aksi HP is below 50%. Tapi ini damage-nya sakit banget, lihat-lihat. Nah, ini jadi critical hits are no longer the rage gitu ya. Jadi intinya di sini adalah nanti di aksi origin itu istilahnya udah nggak ada istilah-istilah critical hit. Kalau sekarang kan banyak aksi tiba-tiba bisa keluarin critical hit yang random lah intinya gitu. Maksudnya yang kita nggak bisa perhitungin, tiba-tiba keluar aja lalu tiba-tiba kita kalah end. Jujur it's frustrating gitu ya, dan sangat over influence di match gitu ya. Jadi nanti di atas ini ada introduce play mechanic baru namanya rage. Kita nggak tahu rage ini apa, tapi dia bisa dikumpulin selama pertarungan gitu ya. Nah, tapi di sini pun kita belum tahu rage ini fungsinya untuk apa ya. Harusnya sih bisa, istilahnya bisa menambah damage, mungkin extra damage mungkin ya, atau extra turn atau gimana, kita masih nggak tahu gitu ya. Lalu di sini simplified aksi stats gitu ya. Nah, yang tadi gue bilang karena di sini dia bilang aksi kan mulainya per turn ya, per turn ya. Jadi aksi, kalau di aksi V2 itu speed is everything, karena kayak menentukan siapa mulai dulu. Aksi itu pengen fokus lebih ke fast turn based game gitu. Jadi each turn itu orang gerak gitu dan nggak kelamaan nunggu, intinya seperti itu. Jadi dengan gabungan semua mekanik ini, maka di V2 biasanya aksi kan speed itu bukan everything, karena nanti aksi itu jalannya berdasarkan per turn bukan per speed gitu ya. Nah, nanti di origin pun aksi simply have hit points atau HP gitu ya, dimana HP itu adalah darah damage untuk ngurangi hit pointnya, intinya seperti itulah. Nah, di sini ada onboarding, kita bisa lihat aksi-aksinya ya, kurang lebih ini mungkin nanti akan jadi aksi starter kita, tapi masih nggak tahu ya, balik lagi. Nah, di sini starter aksi ada buba, gua nggak tahu yang mana yang buba, tapi nanti pada saat permainan ini kalau kalian dapat awal 3 aksi itu, mereka itu bukan NFT ya. Jadi kalian nggak bisa gain SLP dari mainin mereka, intinya seperti itu. Nah, di sini sih dibilang buat yang pakai starter aksi mungkin masih bisa untuk main PvE dan PvP gitu ya. Tapi ini masih belum tentu, balik lagi. Tapi kalau misalkan mau dapat permainan yang lebih oke dan aksi tim yang lebih oke, nah maka mereka harus beli NFT-nya di marketplace, intinya seperti itu. Jadi intinya di sini adalah mereka akan bikin tutorial dulu untuk kasih pembelajaran ke orang-orang gimana cara mainnya, sistem mainnya seperti apa, karena semuanya itu akan berubah jauh dengan di V2 gitu ya. Jujur ya, gue senang banget lihat berita ini, karena buat kita ini very bullish on aksi gitu ya, karena dari grafiknya pertama ini sangat berubah, sangat jauh. Kedua dari sistem gameplaynya yang udah berubah ya, bukan jadi aksi udah nggak mengandalkan speed yang harus gimana banget, lalu mengandalkan turns. Lalu kalau kita lihat di sini kartunya lebih masuk akal ya dibandingkan sekarang, karena kalau sekarang itu banyak surprise elemen yang bisa mengubah match. Jadi yang tadi aturannya kita menang langsung kita kalah gitu ya. Nah, kalau gua ngelihat dari sini sejauh ini kartu-kartu ini sih lebih elemen of surprise-nya lebih rendah ya. Tapi balik lagi kita masih nggak tahu rage ini fungsinya apa. Semoga rage ini fungsinya nggak kayak critical ya, dimana elemen of surprise-nya itu banyak banget gitu ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Ini cukup bullish on aksi. Jadi buat kalian yang mungkin belum punya aksi, at least punyalah satu tim, mumpung lagi murah juga. Karena kalian bisa nambah juga, karena yap, mungkin ini bisa jadi salah satu play to earn yang emang big gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.